Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunil muttaqina imama. Rabbi ja'al haza baladan amin warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wa yaumil akhir. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana waqtub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, karuniakanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh ya Allah. Karuniakanlah anak-anak kami menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa ya Allah. Dan karuniakan anak-anak kami ya Allah, anak-anak yang senantiasa sujud dan ruku hanya menyembah kepada Engkau ya Allah. Amin Allahumma amin. Kawan-kawan rahmati Allah, kalaulah pertandingan di depan tadi layaknya pertandingan merebutkan, bukan pertandingan tentang cerdas cermat anak atau penampilan kutab, tapi pertandingan tentang pembagian emas, berlian, sertifikat, mobil gitu ya. Mungkin orang akan sungguh-sungguh berkonsentrasi, betul lah kira-kira. Orang akan fokus, orang akan berlomba-lomba, bahkan faktanya ya kan. Saya tuh ngelihat di beberapa organisasi pekerjaan, jika ada tentang penghasilan yang sedikit saja rupiahnya keliru atau salah, itu sudah jadi sesuatu peristiwa yang sangat bisa menjadi peristiwa pemicu tentang gejolak dalam sebuah organisasi. Saking orang itu meletakkan materi menjadi sesuatu nilai yang mahal. Lalu kita lupa ada yang juga lebih mahal, yaitu anak yang mungkin adalah amanah yang Allah titipkan. Nah maka ayah bunda rahmati Allah, ini karena semuanya keluarga besar. Tadi kalau duduk di belakang saya sebagai wali santri, tapi pas duduk di depan di sini sebagai orang yang diamanahkan, dititipin untuk ngasuh yang saya anggap semuanya anak saya pribadi di depan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat ayah bunda yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk belajar, untuk dididik oleh semua keluarga besar Kutab Ismuh Yahya. Baik itu IKI, baik itu TK-nya maupun kutabnya serta daycare, alhamdulillah. Saya tidak akan bicara tentang teknis, tapi saya ingin ngajak ayah bunda, minta waktunya sebentar, melihat peristiwa yang hari ini fenomenal yang sering terjadi. 3 bulan terakhir ini jagat sosial media dipenuhi dengan timeline. Saya pikir cuma di Pulau Jawa atau luar negeri. Tapi di Pontianak, anak-anak remaja yang sibuk dengan eksistensinya masih seputaran SMP, SMA bawa senjata tajam. Ada yang umur 14 tahun itu memperkosa lalu dibunuh. Lalu tambah lagi mencuat film yang sangat fenomenal, yang sangat mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Tidakkah ini menjadi kerisauan kita? Bagaimana lantas dengan masa depan anak-anak kita di 10 tahun yang akan datang? Kalau cara kita melihat anak kita ini
sama seperti orang tua yang anaknya sudah remaja sekarang, bisa jadi mereka-mereka inilah na'udzubillah yang akan terpapar virus-virus yang dijauhi dari fitrah tadi. Betul enggak? 10 tahun yang lalu itu adalah orang-orang yang anaknya sudah remaja sekarang, yang sudah SMA, yang sudah SMP. Maka kita akan menjadi mereka. Dan akhirnya sebagian orang tua justru malah membela tentang kemaksiatan dosa dan dosa anak-anaknya tadi. Maka yang ingin saya garis bawahi adalah ini nasihat buat semuanya. Bukan hanya buat wali santri, bukan hanya buat saya pribadi tentunya, tapi juga buat semua di antara kita yang mengaku dirinya namanya manusia. Berarti semua yang ada di ruangan ini. Tadi begitu duduk, saya langsung japri host acara Kak Anis, cuman gak kebaca. Saya japri Fauzan, Zan, Ustazah Anis tuh bukan hanya sedang berbicara dengan anak-anak di depan, layaknya acara panggung cerdas cermat di sekolah-sekolah Kristen di luar sana. Ustazah Anis itu juga sedang berbicara, ada audiensnya di sini. Sehingga seolah-olah cuma ngobrol sama anak di depan, tapi audiensnya tidak diperhatikan. Apa bedanya dengan lomba cerdas cermat yang bukan Quran di luar? Apa bedanya dengan lomba cerdas cermat yang dibuat sekolah tunas harapan, karya bangsa, sekolah-sekolah yang lain, yang akhirnya sibuk dan ini hanya jadi pertemuan formalitas. Dalam duduk saya tadi, merenung lihat apa yang salah ya. Oh, ternyata ini yang salah. Dan ternyata Quran pun sudah menjelaskan. Apa yang salah? Alhamdulillah untuk sampai di level anak kita mampu menjawab, itu sebuah prestasi dan kebanggaan dan kita berterima kasih dengan guru-guru yang sudah terlibat. Senang lihat anaknya hafal Quran? Senang. Bahagia ngeliat anaknya. Senang lihat anaknya bisa ngafal Quran dan senang juga ketika ngeliat anaknya nanya bapaknya, bapak tak bisa jawab. Oke. Coba saya ngajak ayah bunda, ngajak guru-guru juga berpikir. Ada enggak yang terlupakan di antara kita? Dan khawatirnya blind spot kelupaan kita wariskan dengan anak kita. Sebagai materi saya tadi pagi, kalau anak-anak kita ini pintar nanti, semoga Allah takdirkan dia jadi ahlul agama, ahlul Quran. Tapi kalau software itu yang terlupa, dia akan jadi ahlul agama, akan jadi ahlul ibadah yang mengoreksi dan mengkritisi dan menjelek-jelekkan tentang kekurangan orang lain. Kok suaranya jadi double-double ya Pak Operator ya? Cek. Oh di belakang. Oh iyalah. Oke. Coba. Saya sedang, kan ini keluarga besar. Kita risau enggak sih ngelihat hari ini anak-anak remaja berperilaku seperti yang di sosial media? Risau enggak kira-kira? Gelisah enggak kira-kira? Oke. Saya sedang tidak berbicara setahun 2 tahun yang lalu ketika anak-anak kita belum paham apa-apa. Sampai dari titik 1 menjadi level 6 itu sebuah kemajuan. Tapi kita harus dewasa ngelihat lagi. Dari 6 sampai 9 ini apa yang kurang? Kayaknya kedengaran kok kalau tanpa itu. Bib. Saya terganggu ada repetisi ulang suara saya itu. Kan kedengaran nih, coba Ojan matikan dulu. Atau toa ini satu geserkan ke belakang. Cek. Oke. Sebagaimana ketika Rasulullah diturunkan, dipilih sama Allah, itu Jazirah Arab tidak kekurangan orang pintar ayah bunda. Jazirah Arab tidak kekurangan orang pintar. Abu Jahal sama Abu Lahab tuh sudah jauh lebih pintar. Apa yang kurang di kala itu? Betul lah yang kurang, ya kan? Apa yang kurang? Adab dan akhlak.
Sekarang saya pengen tanya. Oke, kan seperti mulai Julenda. Julenda kenal enggak sama Bunda baju kuning? Siapa namanya? Hah? Bunda Alvin. Terus kenal enggak dengan sebelah Bunda Alvin? Oh, Nadim. Terus mamanya Azhar yang mana? Mamanya Azhar. Azhar tadi? Abizar. Ah. Oh. Alhamdulillah. Bang Bejo kenal lah sama ayah Abizar yang mana Jo? Itu yang hilang sekarang kawan-kawan. Dulu zaman saya SD. Saya ingat sekali tuh orang tua sama orang tua tuh saling sapa, saling kenal. Bapak si Ano, bapak si ini. Tapi hari ini saya ngelihat mereka tidak, kita mulai melupakan itu. Lantas gimana dengan anak kita nanti? Jangan-jangan anak kita yang berkelahi nanti ketika dia sering ngerebut jabatan. Nyapa enggak abang di depan? Bapak sebelah kenal lah Jo. Itu masalahnya. Soalnya asik mencari canggih-canggih. Saya ngelihat tadi, saya coba duduk dulu. Apa yang harus saya perbaiki lagi ya? Saya tepuk kan sebelah saya. Bang, saya kenal tadi sebelah saya tuh. Bang dari mana bang? Senyum-senyum dia. Ente rupanya boy. Kenapa ente diam-diam dari tadi? Kawan saya SD ternyata. Nyekolahkan anaknya di Kutap. Jangan-jangan sekarang Ustazah Miftah. Kenal gak semua nama wali santri Ustazah Miftah? Kenal gak dengan nama semua wali santri? Kalau dulu zaman saya SD, mama saya bilang, tuh salam tuh dengan Mama Iqbal, salam tuh dengan mamanya Budi, salam nak, salam nak, salam nak. Itu yang hilang sekarang. Betul gak kira-kira? Karena kitanya pun sudah jadi orang tua yang apatis. Sehingga semua jadi transaksional. Coba kalau kenal, coba kalau bersaudara. Dan inilah kenapa Allah masukkan di Quran tentang pengajaran surah Luqman. Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Surah Luqman itu di surah ke-31. Oke. Surahnya tentang Luqman, tetapi ayat yang bahas tentang Luqman itu sedikit ya. Ayat 12 sampai ayat 19, tidak banyak. Dan ternyata Luqman ini, jadi kan gini, kita mundur dulu ya, supaya paham. Kita gelisah enggak ngelihat fenomena remaja zaman sekarang? Gelisah kan? Satu sisi kita bersyukur dengan prestasi anak kita hari ini, tapi kita harus lihat lagi, prestasi ilmu saja tidak cukup, betul? Kita harus menyiapkan prestasi anak kita untuk punya prestasi adab dan akhlak. Dan itulah yang Rasulullah katakan ayah bunda, bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya, gitu satu. Dan kalau orang punya akhlak, maka dia akan borong banyak kebaikan di muka bumi. Dua, Rasulullah mengatakan, yang baik sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Yang kedua adalah kalau manusia itu punya akhlak, maka dia akan punya memborong kebaikan. Pertanyaannya sekarang, Bang Bejo, tahu enggak bedanya adab sama akhlak? Kalau adab? Oke, hampir betul lah 90% jawabannya. Jadi kalau adab itu proses pengajaran. Salam nak, cium tangan nak, kalau lagi ramai duduk ya nak, jangan duduk di sini. Itu pengajaran, itu lambang adab. Nak kalau ada orang tua, itu lambang adab, proses pengajaran. Tapi kalau akhlak, itu hasil dari sebuah ketaatan. Sabar, pemaaf, penuh kasih sayang, itu dia. Jadi kalau adab itu boleh dibilang aktualisasi daripada akhlak, akhlak itu karunia daripada proses ketaatan. Oke, sekarang saya balik lagi. Dan ternyata sejarah membuktikan kawan-kawan, mereka-mereka yang muncul ke permukaan, Rasul dari zaman Rasulullah, terus sampai kisah Luqman Allah masukkan, bukan karena kepintarannya. Maka ibadah itu akan sempurna ketika dibungkus dengan akhlak yang baik. Dan hari ini yang harus kita mulai rapikan sama-sama sebagai orang tua. Kita tak mau anak kita nanti pintar, justru dia berjalan dengan kesombongan. Maka Allah wakilkan kisah pendidikan anak melalui kisah Luqman. Kisah siapa? Kisah Luqman. Ya kan, abang, kalau Abi lagi ngobrol duduk sayang ya.
Nah, apa sayang? Sini kenang lebih. Nah, Allah wakilkan kisah pendidikan seorang pengajaran ayah melalui kisah Luqman. Luqman ini bukan nabi, bahkan dia cuma tukang kayu teman-teman. Dia seorang tukang kayu berkulit hitam, ya kan? Lalu kenapa Allah masukkan dia dalam kisah Quran? Karena adab dan akhlaknya begitu baik, dia orang yang diberi banyak dapat hikmah, sehingga setiap Luqman duduk itu banyak suka yang mendengarkan. Dan salah satu pesan yang menarik, di antara banyak pesan Luqman, selain pesan jangan menyekutukan Allah, berbuat baik kedua orang tua, ada pesan di ayat 18 yang Allah sebutkan adalah, nak, wahai Luqman, janganlah kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Nah, saya lihat tafsir tadi, maksud jangan sombong gimana? Janganlah engkau memalingkan wajahmu kepada orang lain dan menganggap orang lain itu remeh. Kalau mau didalami lagi gimana? Janganlah kau jadikan orang kiri kanan kau tuh patung. Itu yang mulai hari ini hilang. Maka saya pesan sama guru-guru kutab. Sebelum guru-guru ngajarin anak-anak, guru-guru yang kenalan. Panggil misalkan, oh mamanya Ayu, oh bundanya Alia, ayahnya Alia, sampai ayahnya Abizar dan seterusnya. Nanti anak-anak kita saling kenalkan. Nak, salam nak, walaupun itu bukan ayahnya. Dan tadi kita sudah menunjukkan, ketika anak kita nampil, kita ngerekam. Anak orang nampil, nama-nama memori ya nih. Betul enggak? Kita sendiri yang sedang membangun kompetisi. Nah harusnya kita yang sendiri mengajarkan, salam nak, itu ayahnya Rahman. Salam nak, itu ayahnya Arkan. Itu yang harus dibalikkan. Oke? Karena itu yang membuat anak kita nanti menjadi pribadi-pribadi yang penuh adab dan akhlak. Sehingga dengan adab dan akhlaknya benar, dia mudah untuk mendownload ilmu. Dan itu tidak akan bisa didapatkan kalau orang tuanya tidak mencontohkan. Kita dulu yang jadi contoh, begitu ayah bunda. Itu kenapa kisah Luqman Allah masukkan, kelihatannya sepele. Coba buka. Surah 31 ayat ke-18. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marha. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, kata Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Apa bentuk lain daripada sombong? Apa bentuk lain daripada memalingkan wajah? Tak peduli. Oke, apa bentuk lainnya? Tak peduli. Nah, dan banyak hari ini generasi-generasi yang akhirnya merasa sederhana ya bunda ya. Jadi hidup sebagaimana pernah saya sampaikan ke kawan-kawan juga, hidupnya akan murah, akan mudah, dan kita bisa menikmati kekayaan hidup ketika kita punya saldo kebaikan. Orang tuh tidak akan bisa punya saldo kebaikan, oke, ketika dia tidak berkenalan gitu loh. Contoh, besok Oktober ada kemarin jemaah umroh yang mau berangkat bersama Ustadz Abdul Somad, jamaah kita yang ngaji. Lalu dia datang kan, bang saya udah seminggu dah mau ngetes bikin paspor. Tak ada bisa-bisa, penuh terus. Oh saya bilang, iya kalau abang coba aja, biasanya tuh waktunya di refresh jam Kamis jam 2 atau subuh Jumat. Datang lagi dia, udah Ustadz, udah saya coba dah standby kan link imigrasi tuh berkali-kali, penuh terus. Oke lah, sebentar ya bang, saya bilang. Bang, coba kontak orang ini bang. Ini masih saudara saya. Abang bilang ya kenalan dari saya untuk minta bikin paspor. Begitu dia
Saya kasih hari Jumat, kemarin Selasa jumpa lagi. Alhamdulillah Ustadz, gimana Bang? Udah tinggal foto. Kok cepatnya tinggal foto? Iya Ustadz, kemarin pas saya ngaji di Munzalan di SMK itu ada ketemu kawan, dia rupanya kenalan kepala imigrasi. Jadi tak pakai langsung suruh foto aja. Buah daripada apa tuh kawan-kawan? Kecerdasan ke? Duit ke? Atau karena bangun silaturahmi? Nah maka jangan sampai anak kita nanti ini saling tak kenal. Oke. Nah maka ini juga yang saya sampaikan ke guru-guru. Ya kan? Kenapa tadi saya sampai japri? Coba rangkul. Kalau saya yang jadi host tadi, maka saya akan panggil satu-satu nama wali santrinya. Karena yang mau kita ajak ngaji bukan anaknya. Kalau acara ini cuma mengajukan anak, tidak perlu hadir wali santrinya. Acara ini untuk menyatukan kita semua. Acara ini juga menyadarkan betapa jangan sampai kita sebagai orang tua akan dikena pengadilan Allah. Kau suruh anakku ngaji, kau sih tidak ngaji. Terus pesan itu tak akan sampai. Kalau kesannya tidak akan sampai. Pesannya tidak akan sampai kalau kita tidak bangun kesan. Gitu loh cara berpikirnya. Maka inilah yang terjadi dengan pendidikan-pendidikan formal di luar. Karena guru tidak saling kenal dengan santrinya, dengan muridnya. Dia hanya menyampaikan ilmu tapi tak menyampaikan ruh. Nah maka saya menganggapnya ini keluarga besar kutab. Tugas dan tanggung jawab siapa? Bukan hanya tugas dan tanggung jawab guru. Wali santri juga bilang demikian. Salim nak. Begitu dijemput jangan naik, tak ngomong langsung cus balik. Ajarkan kepada anak kita untuk memuliakan gurunya. Salam nak, itu Ustazah Miftah. Salam nak, itu Ustazah Kanza. Salam nak, itu Ustazah Rusdiah. Gitu yang benar. Sehingga dia di mana-mana nanti akan jadi orang yang penuh adab dan berakhlak kawan-kawan. Oke. Kenapa hari ini banyak anak-anak rosak? Karena pendidikan merusak sunatullah. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan ilmu tidak akan melekat kepada orang yang belajar dengan kesombongan dan keangkuhan. Mentang-mentang namanya sekolah Islam, bayar SPP-nya 15 juta sebulan. Tapi gurunya tidak lebih daripada pembantu. Sehingga ilmu gurunya tak sampai. Nah guru juga penting juga. Ngomong di depan tapi ngomong juga di dalam. Mana mungkin ilmunya sampai? Betul gak Ustaz Rusdiah? Bagaimana ilmunya sampai? Saya ngobrol guru juga ngomong di belakang. Betul gak kira-kira? Kita sedang punya PR besar. Nah, kita sedang punya PR besar kawan-kawan. Kalaulah, jadi wajar saya mungkin paham, 42% guru terpapar pinjol. Tak paham. Nah maka PR-nya sebenarnya ini bukan parade tasmi, parade kenalan orang tua. Kita ganti materinya. Kenalan orang tua, kiri kanan siapa, tinggal di mana bang, apa aktivitas. Apalagi saya notice kita yang teman-teman yang berhari-hari, kan ada 3 level di sini. 1 level pertama, guru, kepala sekolah di keluarga besar ISMU di kutapnya. 2 wali santri yang tinggalnya. Maka guru, kepala sekolah yang dijadikan teladan atau ustadz dan ustazah jadi teladan harus bisa mengempowering, harus bisa mentransferkan ruh kepada wali santri yang ada di sini. Wali santri yang ada justru makin menarik lagi. Mungkin kenalannya cuma di kutap. Tapi pintu masuknya ternyata ada keluarganya, ada rekanan, ada kerabat, ada anak daripada wali santri kita ini. Ternyata orang yang berkompeten, orang yang bisa diajak ke dakwah, itu yang mahal sebenarnya. Jadilah di ekosistem dakwah kawan-kawan. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika sebagaimana surah Luqman ayat 18 tadi, kita ya kan menghilangkan kesombongan. Kenapa kita meneteskan air mata? Karena ini yang jauh lebih berkesan. Adab dan akhlak adalah pondasinya. Dengan ilmu mereka akan jauh lebih punya manfaat di muka bumi ini. Maka
tugas pengajaran bukan hanya tugas para ustazah. Kita mulai bangun keluarga ini. Kalaulah hari ini mereka temannya cuma di TK, di SD, satu saat mereka lah yang akan mimpin kota ini. Mereka saling berjamaah menguatkan. Tuh, mereka saling berjamaah, mereka saling bantu-membantu. Dan yang akan dikenang besok kalau kita udah mati, pasti begini. Santun anaknya Kiki tuh, anaknya Ajis. Betul anaknya Yusuf, anaknya Ican. Inilah yang akan wajah-wajah yang akan bela kita di akhirat kelak. Wajah-wajah inilah yang menyelamatkan kita. Kenapa? Karena adab mereka. Nah, mohon kerjasamanya ayah bunda semuanya. Pendidikannya belum selesai. Oke, pendidikan kita belum berakhir. Mereka sama guru-guru paling cuman sekitar 4-5 jam. Tapi pendidikan di rumah. Dan saya mewakili sebagai ayah mereka semua, abi mereka semua. Mengajak ayah bunda untuk saling mengingatkan. Penting untuk mengajarkan, takutnya kita terlupa. Takutnya kita sibuk cari duit, sibuk ngejar target, kita lupa bahwasan mereka juga investasi terbaik dalam hidup kita. Ajarkan mereka satu untuk jadi orang baik. Berulang-ulang saya sampaikan kepada Mandira misalkan, nak besok kalau Abi wafat ngaji Qur'annya kayak gini ya. Abi tidak minta macam-macam. Mandira ngaji ya sehari 1 juz tapi ngaji seperti ini. Nah semoga keceriaan mereka, ketaatan mereka jadi wasilah kita kumpul lagi seperti ini tapi di surganya Allah. Terima kasih ayah bunda yang rahmati Allah. Semoga tasmi ini jadi wasilah anak-anak kita bukan hanya jadi penghafal Quran tapi jadi pengamal Quran. Jazakallah juga buat seluruh ustadz ustazah, ustadz Ajis dan semua keluarga besar Kutab yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan semenarik mungkin. Sampai jumpa di pekan tasmi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.